Doa memanggil makhluk gaib tidak musyrik, tidak bid'ah, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin di antara pendengar ada yang kaget. Doa memanggil makhluk gaib tetapi tidak musyrik dan tidak bid'ah, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang Wahabi. Oleh sebab itulah mari kita belajar salah satu doa untuk memanggil makhluk gaib agar menolong kita. Boleh, maka ada caranya. Oleh sebab itulah di dalam channel Al-Mu'allim Center, selain mengajarkan amalan-amalan doa, tetapi juga mengajarkan tentang mengetahui dalil dasar hukum agar kita dalam beramal punya dasar ilmunya. Oleh sebab itulah marilah kita belajar hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, idzan falatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi. Apabila telah lari dabbatu ahadikum oleh kendaraan atau oleh hewan piaraan kalian, bi ardi falatin, di tanah yang kosong, tanah yang hamparan luas atau di tengah hutan, falyunadi, maka hendaklah menyeru oleh dia. Dia menyeru begini, ya ibadallah ihbisu alayya, ya ibadallah ihbisu alayya, yang artinya, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ihbisu, tahanlah oleh kalian, alayya, untukku, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah oleh kalian untukku, ya ibadallah ihbisu alayya, ya ibadallah ihbisu alayya. Ini yang diseru adalah hamba-hamba Allah, tidak langsung Allah. Boleh lawang yang menyuruh Rasulullah. Hamba ini adalah hamba khusus, yaitu para malaikatnya Allah. Ya ibadallah ihbisu alayya, ya ibadallah ihbisu alayya, fa inna lillahi fil ardi hadiran sayahbisuhu alaikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki di muka bumi hadiran, makhluk yang akan hadir, sayahbisu, yang akan menahan binatang yang lari itu tadi, alaikum, untuk kalian. Akhrajahu Abu Ya'la Al-Musili fi Musnadihi, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili di dalam kitab Musnad beliau, nomor hadis 5269, wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 10518, wa Ibnu Sunni fi Amal Yaumi wal Lailati, dan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah, nomor hadis 508. Kemudian hadis yang kedua, An Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza adalla ahadukum syai'an, apabila telah kehilangan ahadukum oleh salah seorang kalian syai'an, pada sesuatu, au arada ahadukum aunan, atau menginginkan oleh salah seorang kalian aunan, pada pertolongan, wa huwa bi ardin laisa biha anisun, sedangkan dia di suatu tanah yang tidak ada di dalam tanah itu, di sekitar bumi itu, seorang pun. Kalau dia kehilangan seseorang atau dia ingin minta bantuan, sedangkan dia di tengah-tengah hutan atau di padang Sahara atau dimanapun yang tidak ada seorang manusia pun, falyakul, maka hendaklah membaca oleh dia doa begini, ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni. Artinya, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, aghithuni, tolonglah oleh kalian ni kepadaku. Ya ibadallah aghithuni, wahai hamba-hamba Allah, aghithuni, tolonglah oleh kalian padaku.
Ini yang diseru juga hamba Allah, bukan langsung Allah. Boleh. Ini hadis yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Fa inna lillahi ibadan la narahum, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba la narahum yang tidak melihat oleh kami hum pada mereka. Akhrajahu at-Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tabarani oleh Imam at-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, juz yang ke-17 halaman yang ke-117. Wa qala at-Tabarani, dan telah berkata oleh Imam at-Tabarani, wa qad jurriba dzalika, dan sungguh telah dimujarabkan dzalika terhadap itu. Jadi sangat mujarab, bisa memanggil, mendatangkan makhluk gaib. Ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni. Kemudian hadis yang ketiga, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma bilafzi inna lillahi azza wa jalla malaikatan fil ardi siwal hafadati yaktubuna ma yaskutu min waraqi syajari fa idza asaba ahadakum arjatun fil ardi la yaktiru fiha 'alal a'wani falyasih falyaqul ibadallah aghithuna au a'inuna rahimakumullah fa innahu sayu'anu. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz, sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki para malaikat di muka bumi selain malaikat hafadhah yang menulis sesuatu yang gugur daripada daun-daunnya pepohonan. Fa idza asaba ahadakum, lalu apabila menimpa pada salah seorang kalian arjatun oleh kelemasan, lemas, tak berdaya, fil ardi di suatu bumi, la yaktiru fiha 'alal a'wani, yang dia tidak mampu di dalam tanah atau di dalam bumi tersebut, di daerah suatu hutan atau di padang pasir, padang Sahara, atau di tengah lautan termasuk, yang dia tidak mampu untuk mengharapkan pertolongan, falyasih, maka hendaklah menyeru oleh dia, falyakul, lalu berkatalah, hendaklah berkata oleh dia begini, ibadallah, wahai hamba Allah, aghithuna, tolonglah oleh kalian kepada kami, atau a'inuna, tolonglah oleh kalian pada kami, rahimakumullah. Jadi boleh kalau seandainya misalnya nih di tengah danau, di tengah hutan, di tengah lautan, kemudian tenggelam misalnya, kemudian teriaklah ibadallah aghithuna rahimakumullah, atau ibadallah a'inuna rahimakumullah. Kalau seandainya misalnya ketakutan di suatu daerah, boleh begitu. Fa innahu sayu'anu, maka sungguhnya dia akan ditolong. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, telah meriwayatkan pada hadis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Wa fi lafdin akhar, dan yaitu tetap di dalam lafaz yang lain, innalillahi malaikatan fil ardi yusammuna al-hafadhata yaktubuna ma yaqau fil ardi min warqi syajari fama asaba hadan minkum arjatun aw ihtaja ila aunin bi falatin minal ardi falyaqul a'inuna ibadallah rahimakumullah fa innahu yu'anu insyaallah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi. Jadi jelas boleh istighosah dengan hamba-hambanya Allah. Ya ibadallah aghithuna li ajlillah. Inilah dasarnya tawasul dan istighosah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.